Yang namanya kecanduan pornografi itu mengakibatkan kelainan di otak loh. Kita harus ingat bahwa yang diserang itu adalah biasanya PFC atau dikenal di dunia medis itu sebagai prefrontal cortex. Dari kecanduan pornografi, kecanduan onani, akhirnya kerusakan otak, akhirnya mengalami gangguan-gangguan fungsi seksual. Hai, aku mau nanya dong, kapan pertama kali kamu mengenal atau terpapar sama hal-hal terkait seksualitas? Ya meskipun sering dianggap tabu, suka nggak suka, seksualitas adalah bagian penting dalam hidup kita. Tapi bayangin seorang remaja yang nggak pernah diajak ngobrol soal itu sama orang tua. Di sekolah juga nggak pernah dapat materinya, atau dapat tapi nggak komprehensif. Terus kemana dia memuaskan rasa penasarannya? Konten pornografi. Survei Komnas Perlindungan Anak tahun 2010 mengungkapkan bahwa 97% remaja pernah menonton atau mengakses materi pornografi. Ya, masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan kita sedang membicarakan mengenai masalah pornografi yang sebenarnya ini merupakan bencana karena kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah bencana. Masih juga bersama dengan Ibu Eli Risman, seorang psikolog keluarga. Bu Eli, berdasarkan pengamatan Ibu sampai sejauh ini, apa sih kasus yang paling parah berkaitan pornografi? Untuk anak umur 6 tahun melakukan S pada adiknya berusia 5. Wow. Masih bersama fakta dan keluarga masalah online dan konten pornografi, sejumlah remaja di Pati harus dirawat di bangsal jiwa. Pasien alami masalah kejiwaan mulai tak bisa lagi berpikir jernih hingga sering menangis dan mengamuk. Karena dia Halo, perkenalkan nama saya Dimas Indra Saputra dengan NIM 230210402050. Di sini saya akan menjelaskan dampak pornografi terhadap perkembangan sosial remaja. Selamat menonton. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu pornografi? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang menyatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Lalu, mengapa sih pornografi menjadi ancaman bagi remaja? Pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan, mulai dari kerusakan sel-sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga kehilangan masa depan. Wah, dampaknya bisa menjadi besar banget ya. Ya dong, masa aku enggak sih? Maka dari itu, saya membuat video ini untuk teman-teman sekalian. Hadirnya pornografi secara luas tidak lepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi. Apalagi di zaman sekarang, pornografi bisa diakses dari mana saja. Tayangan-tayangan pornografi di internet memudahkan para pengguna mengakses foto-foto yang bersifat vulgar ataupun video porno sebagai hiburan yang akhirnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga sering terjadi pelanggaran kesusilaan di kalangan masyarakat luas seperti pelecehan seksual, seks bebas atau zina, pemerkosaan, dan pencabulan. Fenomena ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi anak, orang tua, maupun masyarakat. Bahkan, ada faktanya loh, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah mencatat bahwa saat ini banyak situs porno yang dapat diakses oleh pengguna internet, baik dewasa ataupun remaja, bahkan anak-anak. Karena keberadaan situs porno itu seperti deret ukur dan deret hitung. Jika 100 situs porno diblokir, maka akan muncul 1000. Jika diblokir 1000, maka akan muncul 10.000, dan seterusnya. Situs porno juga dalam 1 menit bisa memunculkan sekitar 30.000 laman pornografi. Wah, sangat mengerikan bukan? Lalu, menurut KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai
1.022 anak. Memang, seberapa bahaya sih pornografi itu? Menurut temuan psikolog Victor Klein dalam Spector 2006 halaman 59 menunjukkan bahwa memori dari pengalaman yang terjadi pada saat-saat gairah emosional yang bisa termasuk gairah seksual tertanam pada otak oleh epinefrin, hormon kelenjar adrenal, dan sulit untuk dihapus. Melihat pornografi dapat berpotensi membuat seseorang untuk memiliki fantasi seksual berulang-ulang di mana mereka melakukan masturbasi. Kemudian, mereka mungkin tergoda untuk bertindak keluar untuk mewujudkan fantasi seksual mereka lebih jauh. Wah, sangat mengerikan bukan? Lalu, apa saja sih faktor yang menjadi penyebab seorang remaja atau anak-anak menonton video porno? Yang pertama yaitu kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Seperti yang diketahui, orang tua memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak atau remaja. Nah, apabila seorang anak atau remaja kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, bisa jadi anak itu dapat mengakses video porno tanpa sepengetahuan orang tuanya. Begitu juga dengan nilai pendidikan agama. Apabila seorang anak atau remaja yang sudah mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya serta mengangkat kuat, maka bisa dipastikan seorang anak tersebut akan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang tidak baik. Apabila seorang anak atau remaja tergabung dalam lingkungan yang tidak baik, maka akan menciptakan sebuah suasana yang keruh. Misalnya seorang anak atau remaja tersebut dipaksa oleh teman-temannya untuk menonton atau membuka video porno. Apakah pengaruh dari lingkungan orang tua juga? Benar. Jika orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik, misalnya mengedukasi mengenai hal-hal seksual, maka bisa dipastikan seorang anak akan terbebas dari hal-hal pornografi. Yang ketiga yaitu tekanan psikologi yang dialami seorang remaja atau anak. Jika tekanan psikologi yang dialami seorang anak atau remaja terjadi pada lingkungan pertemanan, bisa dipastikan seorang anak atau remaja tersebut dicocoki oleh konten-konten yang tidak sehat, misalnya pornografi, yang menyebabkan tekanan psikologi pada anak tersebut untuk mencicipi pornografi tersebut. Jika di lingkungan keluarga, misalnya pertengkaran atau sebagainya, maka seorang anak akan mencari semacam hiburan yang dimana dikhawatirkan akan membuka konten pornografi. Yang keempat yaitu peranan media massa. Mengapa sih peranan media massa dapat dikategorikan sebagai faktor yang menyebabkan seorang anak atau remaja menonton video pornografi? Nah, seperti yang terjadi pada zaman sekarang, anak-anak atau remaja dapat mengakses pornografi dari mana saja, misalnya dari sosial media. Nah, media-media tersebut akan memberikan konten-konten yang tidak disaring atau tidak dipantau oleh orang tuanya, sehingga bisa besar kemungkinan seorang anak akan membuka konten pornografi walaupun dalam hal tersebut tidak mengandung atau tidak memaparkan sejelas-jelasnya mengenai pornografi. Bisa jadi saat anak menonton video atau film dari platform digital seperti Netflix atau sebagainya, anak-anak akan mudah menemukan film-film dewasa yang hal tersebut tidak difilter oleh orang tuanya atau oleh anak itu sendiri. Yang kelima, gagal dalam studi atau pendidikan. Bisa jadi seorang remaja atau anak gagal dalam hal pendidikan atau tidak mendapatkan pendidikan mengenai seksualitas atau mengenai pornografi di lingkungan keluarga atau sekolah. Misalnya seorang anak mendapatkan pendidikan mengenai pornografi tetapi dia tidak menerapkannya pada kehidupan, sehingga besar kemungkinan anak tersebut terjangkiti oleh pornografi. Yang keenam yaitu perkembangan teknologi modern. Sama halnya dengan faktor nomor 4, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat akses media, foto, video, dan sebagainya dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal tersebut bisa
memunculkan sebuah bencana, misalnya seorang anak atau remaja yang mengakses konten tersebut dengan seluas-luasnya, menjelajahi tanpa batas. Dan kemudian seorang anak tersebut bisa mempraktekannya dalam wujud nyata. Hal tersebut sangat membahayakan sekali bagi perkembangan psikologi mereka. Lalu, apa sih dampak kecanduan dari pornografi? Menurut pendapat dari Donald dan kawan-kawan tahun 2004, pornografi dapat mengakibatkan perilaku seperti 1. Mendorong remaja untuk meniru tindakan seksual. Yang kedua, membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif. Yang ketiga, menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya. Yang keempat, tertutup, minder, dan tidak percaya diri. Dan yang kelima, perilaku seksual menyimpang pada orang lain. Wah, sangat mengerikan bukan? Kemudian, adakah cara atau saran atau rekomendasi yang dilakukan apabila seseorang kecanduan pornografi? Berikut adalah saran dan juga rekomendasinya. Yang pertama yaitu usaha rehabilitatif. Apa sih usaha rehabilitatif itu? Nah, usaha rehabilitatif ini dilakukan apabila seorang korban dari pornografi sudah tidak terkontrol lagi, maka bisa dilaporkan kepada BNN. Namun, dapat melakukan cara lain, yaitu menyibukkan keseharian dengan kegiatan positif seperti olahraga, mengikuti seminar, membaca buku, atau berkegiatan sosial. Bisa juga bergabung dengan institusi pendidikan yang berbasis keagamaan untuk meresosialisasi nilai dan norma sebagai dasar seorang individu dalam melakukan segala aktivitasnya. Yang kedua yaitu usaha preventif. Pada level individu, dapat melakukan mempelajari agama, membantu orang tua, berolahraga, atau mengingat Tuhan. Pada level kelompok, yaitu bergaul dengan teman-teman yang baik, serta mengajak teman melakukan kebaikan. Pada level keluarga, dapat melakukan pendidikan mengenai seksualitas atau pornografi, serta cara pencegahannya. Dan pada level masyarakat, dapat melakukan aktif dalam berkegiatan masyarakat, serta mengkontrol serta memperketat kembali aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan hal-hal berbau pornografi. Yang ketiga yaitu usaha developmental. Nah, usaha developmental ini bisa dilakukan dengan cara mengunjungi psikolog seperti psikolog anak atau psikolog khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Dengan adanya usaha tersebut, dapat diharapkan seorang anak atau remaja akan mempunyai suatu hubungan supaya menciptakan kesan energi yang lebih baik untuk menghilangkan toksik dari pornografi. Pada dasarnya, dampak yang ditimbulkan oleh pornografi terhadap perkembangan seorang anak atau remaja sangat berpengaruh pada sosial mereka di masyarakat, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan sekolah. Maka dari itu, semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri, terima kasih.